Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 3 yang topiknya suku tengah dan sisipan pada barisan aritmatika. Mulai dari soal nomor 13 sampai dengan soal nomor 15 ya. Soal-soal ini diambil dari buku ini, yaitu buku Matematika kelas 11 wajib 2B oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013. Dari bab 6, pola, barisan, dan deret bilangan mulai dari halaman 30. Kita mulai nomor 13. Jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang, buka kurung, k kurang 10x ditambah k adalah 0, lalu log alfa kurang beta, dan log beta itu membentuk barisan aritmatika. Maka nilai k adalah titik-titik-titik. Ini soal cukup membingungkan karena ada lognya ya. Nah, kita tuliskan kembali persamaannya. Ini di depan ada 1 ya. Berarti ini nilai A kita. Nah, ini satu paket adalah B kita. Lalu ini adalah C kita ya. Karena seperti biasa rumus persamaan kuadrat kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C harus sama dengan 0. Nah, lalu info berikutnya, log alfa itu kita namakan U1, log alfa kurang beta kita namakan U2, kemudian log beta adalah U3. Dia bilang ini adalah aritmatika. Oke? Nah, jadi pertama-tama kita hitung dulu alfa tambah betanya. Ini JA yang saya sebutkan di soal sebelumnya ya. Jumlah akar-akar sesuai dengan rumus adalah min B per A. Masukkan B-nya, minusnya hilang nanti, dan masukkan A-nya per 1, berarti tersisa K, ini K ya, K kurang 10. Lalu kita hitung lagi hasil kali akar-akarnya, yaitu alfa tambah beta, rumusnya adalah C per A, yang menjadi C adalah K, A-nya 1, berarti K per 1 adalah K. Tahap 1 selesai. Lalu, kita gunakan ketentuan aritmatika. Berarti bedanya harus tetap. Beda itu adalah U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. U2-nya ini, ya, U2-nya ini kita kurangkan dengan U1 sama dengan U3-nya yang ini kita kurangkan dengan yang ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang ini tetap. Kemudian ini bentuk kurang kita pindahkan ke kiri menjadi plus. Nah, yang ini log betanya tetap, ini minus log alfa kita pindahkan ke kanan, saya tulis di depan. Oke, nah lalu jangan lupa ada rumus log ya. Kalau misalnya log A kali B itu adalah log A ditambah log B. Jadi artinya bentuk penjumlahan log bisa kita gabung menjadi bentuk perkalian ya. Jadi ya, kita gunakan di sebelah kanan ya. Log alfa tambah log beta sesuai dengan rumus ini alfanya ini betanya, maka menjadi log alfa kali beta. Yang sebelah kanan kita tuliskan, sedangkan yang sebelah kiri log yang ini dengan yang ini kan sama persis. Berarti menjadi 2 kali log alfa kurang beta. Lalu ada rumus log lagi. Kalau ada log A pangkat N itu sama dengan N dikali dengan log A. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada pangkat, pangkatnya tinggal diturunkan ke bawah. Nah, sekarang ada 2 di sini. Oke, 2 kali. Nah, saya tarik kembali ini N-nya, tarik kembali ke sini menjadi A pangkat N. Jadi 2-nya saya tarik kembali menjadi alfa kurang beta kuadrat. Oke, nah diperoleh ini. Nah, lalu kita tinggal buang saja log kiri dan kanan. Tersisa alfa kurang beta kuadrat sama dengan yang kanan alfa kali beta. Nah, yang ini kita jabarkan hasilnya ini tulis ulang. Nah, terus kita harus tahu bahwa alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan ini. Oke, nah itu adalah rumus, silahkan dihafal. Jadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat bisa kita tulis sebagai alfa tambah beta tutup kurung kuadrat
dikurang 2 alfa beta, dan ini masih ada kurang 2 alfa beta lagi, tulis di sini, sebelah kanan tetap alfa kali beta. Nah, selanjutnya ini alfa tambah beta kuadrat kita tulis ulang, yang ini dan yang ini menjadi minus 4 alfa beta, kita pindah ke kanan menjadi 5 alfa beta. Nah, lalu kita gunakan ini. Alfa tambah beta kan sudah tahu adalah K kurang 10, masukkan. Sedangkan alfa kali beta kita sudah tahu adalah K, masukkan ke sini. Nah, lalu ini kita jabarkan, hasilnya adalah ini. Yang kanan tetap 5K, 5K-nya pindah ke kiri menjadi ini ya, minus 20, minus 5 menjadi minus 25K. Lalu kita faktorkan, K kurang 20 dan K kurang 5. Itu diperoleh yang sebelah kiri adalah 20, yang sebelah kanan adalah 5. Nah, sampai di sini, kalian jangan langsung melihat, oh jawabannya adalah 20 atau 5. Berarti jawabannya yang ini. Nah, itu salah ya. Karena ini adalah bentuk soal bentuk K. Oke? Bentuk log. Jadi, kita harus cek kembali. Oke? Nah, kalau K-nya 20, berarti soal asli kita masukkan 20 di sini, kita masukkan 20 di sini. Oke? Nah, kita hitung alfa dan betanya. Oke? Nah, ini tidak bisa difaktorkan, maka kita gunakan rumus ABC. Diperoleh sesuatu yang berbentuk akar. Nah, jadi kita hitung dengan kalkulator, dapat alfanya adalah 7, dan betanya adalah 2 komaan. Nah, perhatikan ini positif. Oke, ini juga positif. Maka ini tidak masalah. Tidak masalah di sini pada saat kita menghitung log. Karena ingat, log di dalamnya itu harus positif. Ya, jadi untuk K sama dengan 20, kita peroleh nilai alfa dan beta yang tidak bermasalah pada lognya. Tapi kalau misalnya kita gunakan K-nya 5 ya, kemungkinan kedua, jadi ini kita masukkan K-nya 5, ini juga dimasukkan 5, maka kita peroleh persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 5 sama dengan 0. Ini tidak bisa difaktorkan manual, kita gunakan rumus ABC lagi. Nah, nanti kita peroleh nilai alfa adalah minus 5 tambah akar 5 per 2. Nah, ini hasilnya negatif ya. Karena akar 5 kan kira-kira 2,2. Minus 5 tambah 2,2 kira-kira minus 2,8 dibagi 2 minus 1,4 itu negatif. Oke. Nah, log tidak mungkin menerima sesuatu yang nilainya negatif. Maka ini tidak memenuhi. Jadi yang K sama dengan 5 tidak boleh. Oke. Jadi yang kita ambil hanya K sama dengan 20. Yang sesuai adalah opsi D. Oke. Nah, lanjut untuk soal nomor 14. Diketahui UN itu adalah suku ke N. Terus kita tahu bahwa UP adalah Q dan UQ adalah P. Ditanya UP tambah Q adalah berapa? Nah, soalnya merepotkan. Pertama-tama, ingat kembali ya, UN adalah A ditambah dengan N kurang 1 kali B. Berarti kalau UP adalah A tambah P kurang 1 kali B, sesuai dengan soal adalah Q. Nah, untuk UQ itu berarti A tambah Q kurang 1 kali B, sesuai dengan soal adalah P. Nah, kita tinggal kurangkan. Ini A dan A sudah habis. Q kurang P menjadi Q kurang P. Kemudian ini yang atas kita kurangkan yang bawah, berarti P kurang 1 kurang Q. Ini dikurangkan menjadi plus 1, buka kurung, kali B. Nah, ini min 1 plus 1-nya habis. Kita dapat yang kiri tetap Q kurang P. Yang kanan P kurang Q adalah B. Kita pindahkan ini ke kiri. Q kurang P per P kurang Q adalah B. Nah, yang atas ini kita tarik keluar minus. Menjadi P kurang Q. Ya. Minus P kurang Q per yang bawah P kurang Q. Maka kita dapat B adalah minus 1. Nah, sesudah kita dapat B-nya min 1, kita gunakan persamaan ini. Oke. Q sama dengan A ditambah P kurang 1 kali B. Q sama dengan A ditambah P kurang 1 kali B. Nah, B-nya min 1. Kita masukkan B-nya min 1 ke sini. Kita peroleh P-nya dipindah menjadi Q tambah P. Nah, min 1-nya pun dipindah. Jadi Q tambah P kurang 1 adalah A. Ya, berarti kita sudah tahu B-nya adalah min 1.
kita sudah tahu A-nya adalah Q tambah P kurang 1. Selanjutnya, kita mau menghitung U P tambah Q. Berarti N-nya diganti jadi P tambah Q. Oke, A-nya tetap, ini diganti jadi P tambah Q kurang 1. B-nya kita sudah tahu adalah min 1. Oke, nah A adalah satu paket ini. Oke, Q tambah P kurang 1. Berarti ini A-nya Q tambah P kurang 1. Kemudian yang sebelah kanan ini min 1 kali masuk. Min 1 kali P, min P, min 1 kali Q, min 1 kali min 1 adalah plus 1. Nah, kita lihat Q dengan min Q habis, P dengan min P habis, min 1 dengan plus 1 habis. Berarti kita dapat U P tambah Q adalah 0. Jadi yang sesuai adalah opsi B. Nah, caranya agak merepotkan ya. Nah, maka saya kasih cara lain. Kita tinggal masukkan saja angka untuk P dan Q-nya. Misalkan kita pilih P-nya 1 dan Q-nya kita pilih 2. Ya, maka dari soal kan UP sama dengan Q. Berarti U1 sama dengan 2. Ya, U1 sama dengan 2. Lalu UQ sama dengan P. Berarti U2 sama dengan 1. U2 sama dengan 1. Oke? Nah, U1 itu kan A. Berarti U1 adalah A adalah 2. Kemudian bedanya B adalah U2 dikurang U1. Berarti 1 dikurang 2 adalah min 1. Berarti kita sudah dapat dong A-nya 2. Oke, B-nya kita sudah dapat min 1. Pertanyaannya adalah UP tambah Q. P-nya kan 1, Q-nya 2. Berarti 1 tambah 2 menjadi 3. Berarti kita mau menghitung U3. Sesuai dengan ketentuan, U3 adalah A tambah 3 kurang 1 kali B. Berarti A tambah 2B. Kita masukkan A-nya, kita masukkan B-nya, diperoleh 0. Ya, jadi ini cara jauh lebih mudah. Soal nomor 15. U1, U2, U3 adalah barisan aritmatika dengan suku-suku yang positif. Diketahui bahwa U1 tambah U2 tambah U3 adalah 24, sedangkan U3 adalah U1 kuadrat ditambah 10. Pertanyaannya U4-nya berapa? Jadi kita gunakan info pertama, U1 tambah U2 tambah U3 adalah 24, U1-nya adalah A, U2-nya A tambah B, U3-nya A tambah 2B, yang kanan tetap. Kita sederhanakan, A tambah A tambah A adalah 3A, B tambah 2B adalah 3B, yang kanannya tetap. Lalu kita bagi kiri kanan dengan 3, diperoleh A tambah B adalah 8, berarti kalau A-nya dipindah, diperoleh B adalah 8 kurang A. Nah, lalu info keduanya kita gunakan. U3 adalah U1 kuadrat tambah 10. U3 adalah A tambah 2B, sedangkan U1 adalah A dikuadratkan tambah 10. Nah, lalu ini kita gunakan. 8 kurang A, kita masukkan ke sini. Ya, 2 kali 8 kurang A, yang kanannya tetap. Kali masuk, 2 kali 8, 16. 2 kali min A, min 2A, yang kanannya tetap. Lalu yang kiri kita pindahkan semuanya ke kanan. Sederhanakan dapatnya ini. Kita faktorkan. A tambah 3, A kurang 2. Maka kita dapat A yang pertama adalah min 3. Kita dapat A yang kedua adalah 2. Nah, tapi yang ini tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena A kan adalah U1. Kata soal adalah harus positif. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi kita sudah tahu A-nya adalah 2. Jadi kita langsung tahu bahwa B-nya 8 kurang 2 adalah 6. Oke. Nah, jadi A-nya 2, B-nya 6, ditanya U4, A tambah 3B, sederhanakan diperoleh 20. Jadi yang sesuai adalah opsi B. Oke, demikianlah video pembahasan kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini, akan saya jawab secepatnya. Jangan lupa juga untuk men-like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.